Meski telah hampir sepekan menyita perhatian publik, misteri masih menyelimuti skandal video mesum yang pelakunya diduga mirip Gisela Anastasia. Belum ada isyarat dan petunjuk terang siapa sesungguhnya pemeran laki-laki dan wanita di video berdurasi 19 detik itu. Hanya spekulasi yang berseliweran. Analisis jumlah pakar menjurus kepada mantan istri Gading Martin. Giselle sendiri telah membantah. Sosok lain yang menerbitkan penasaran adalah pasangannya. Yang semula sempat digunjingkan adalah Aditya Mukti. Pria ini adalah seorang musisi yang tergabung dalam grup musik Mirror. Ia diketahui dekat dengan Giselle karena acap menjadi band pengiring saat ibunda Gempi manggung. Kalau hanya memperhatikan sambil lalu, sekilas memang tampak mirip. Khawatir isu semakin tak karuan, ayah dua anak ini akhirnya buka suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Aditya Mukti ingin mengklarifikasi video yang beredar di masyarakat tentang video viralnya, video syurnya artis terduga GS bersama lawan mainnya yang terduga saya sendiri di kalangan masyarakat. Yang pertama, poin pertama itu kenapa saya baru mengklarifikasinya sekarang? Karena sih sebenarnya saya sangat menghargai klarifikasinya GS nanti pada saat deklarifikasi. Cuman sampai detik ini dia sebagai rekan kerja saya belum mengklarifikasi tentang siapa yang ada di video tersebut gitu. Jadi kalau misalnya dia udah mengklarifikasinya, beres ini masalah. Pemain keyboard ini tak asal membantah. Untuk meyakinkan, ia menganalisa dan membandingkan semua bagian tubuh dari lelaki misterius itu dengan dirinya. 100% berbeda. Buktinya itu katanya ada tai lalat di sebelah kanan. Nah, kalau misalnya bisa dilihat nih, tai lalatnya itu di sebelah kiri. Bisa dilihat. Dan di sini di sebelah kanan saya nggak ada tai lalat. Nah, ini nggak di flip. Saya punya buku bahasa Inggris anak saya. Di sini kalau misalnya ini di flip, tulisannya bakal kebalik. Jadi ini nggak di flip sama sekali. Ini aslinya adanya di sebelah kiri. Terus dari bukti terduga postur tubuh saya, bisa kalian lihat ini kecil, berat badan saya 55, tinggi badan 164. Jadi kecil gitu, maksudnya kalau di video itu kan terlihat atletis, terlihat besar. Dan untuk muka itu di video itu terlihat kotak atau agak-agak kotak. Dan saya tirus, bisa lihat dari sini. Lelaki yang tinggal di Bogor ini merasa perlu untuk menjelaskan secara detail agar namanya tak lagi disangkut pautkan. Apalagi semenjak kabar merebak, keluarganya merasa terganggu. Karena emang ini sudah sangat-sangat meresahkan buat saya dan keluarga. Apalagi buat anak-anak saya, ngerinya nanti psikologinya yang kena. Apalagi di lingkungan sekolah kayak gitu, dan di lingkungan tetangga-tetangga. Apalah itu. Dan sebenarnya emang ini pun memang udah diklarifikasi secara pribadi oleh istri saya pada hari Sabtu kalau nggak salah, langsung diklarifikasi sama istri saya. Dan kemarin diklarifikasi sama band saya sendiri, Mirror. Selain memastikan kalau pelaku bukan dirinya, Aditya juga tidak sedang cari panggung alias pansos. Kehormatan dan ketenangan anak istri menjadi prioritas untuk dilindungi. Namun benar dan jujurkah semua yang disampaikannya? Analisis datang dari Kirdi Putra, pakar mikro ekspresi. Pada titik ketika dia sedang menjelaskan tentang ciri-ciri fisik, itu memang ada beberapa muncul gestur yang menampilkan bahwa dia memang ada tense, kayak tertekan gitu memang. Ya, tetapi bisa dimaklumi bahwa kan kondisi desepsi atau ketidakjujuran seseorang bisa ditandai dengan munculnya penanda stres ketika orang itu sedang menjelaskan sesuatu. Nah, tetapi penanda stres yang muncul ini ketika tidak sinkron,
bahwa ini orang bisa stres pada intinya itu dalam kondisi biasa pun, dalam jujur pun orang bisa stres gitu. Terduga pemeran pria ini berhasil menyampaikan dari awal sampai pada satu titik ketika bercerita tentang kondisi fisik itu baik-baik aja, benar-benar just ngomong terus gitu ya tanpa ada tekanan. Walaupun tak ada kejanggalan atau gerak tubuh yang dimanipulasi, Kirdi Putra tidak bisa memastikan 100% kalau Adit benar-benar bukan pria dalam video itu. Saya tidak melihat adanya tanda-tanda desepsi atau bahwa dia tidak berkata sebaliknya dibandingkan apa yang dikatakan. Enggak. Jadi dia saat ini ya aman dan dia secara lugas, tegas menyatakan bahwa kalau ada yang masih kayak gini lagi, depan sama pengadilan yuk, pasal pencemaran nama baik. Buat saya itu adalah keberanian dalam ngasih batas. Apakah ini menjamin bahwa itu bukan dia? Jawabannya tidak 100%, tetapi ini meletakkan dia pada sebuah posisi yang cukup kuat. Bukan saya loh, dengan bukti-bukti yang sudah saya sampaikan, silahkan cek. Meski untuk membongkarnya memakan waktu lama, sedikit demi sedikit mulai tersingkap. Kamis siang kemarin, Polda Metro Jaya telah gelar perkara disertai pemanggilan saksi pelapor, saksi ahli, dan mengumpulkan alat bukti. Ya, kemarin kita sudah lakukan penyelidikan, kita memanggil saksi-saksi yang ada, baik itu saksi pelapor sendiri dengan membawa bukti, barang bukti atau bukti-bukti yang ada yang dia miliki. Kemudian ada beberapa saksi lagi yang dia sampaikan ke kita. Itu sudah kita klarifikasi, juga ada saksi ahli sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya. Setelah itu ada juga beberapa keterangan-keterangan alat bukti yang lain yang kita kumpulkan. Dari itu semuanya kemudian dilakukan gelar perkara. Ya, karena masih tahap penyelidikan, kemudian digelar perkara kemarin sore selesai. Hasilnya adalah bahwa dari penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Jadi sekarang sudah sidik. Pintu terkuak setelah salah seorang pemilik dari 5 akun Twitter yang disinyalir kuat sebagai pengunggah awal dan menyebarluaskan video sudah tertangkap. Dan dalam waktu dekat, polisi akan memanggil Giselle Anastasia. Apakah saudari yang mirip G tersebut atau yang berperan di situ akan dipanggil? Iya, nantinya. Ya. Nantinya akan kita panggil semua, akan kita selidiki siapa orang itu. Karena kan di sini kan dipersangkakan di pasal 27 ayat 1 Yunto pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, juga pasal 8 Yunto pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.